Bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pakde. Lah kula malah khawatir modern dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Ini siapa yang berdiri? Oh, bakal ST. ST-nya ngisi nggak? Jadi jual goblok. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin, tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, berada lagi ya video Gus Miftah yang dinilai menghina wanita. Mereka satu panggung dan di situ kata-kata dari Gus Miftah sendiri membuat netizen juga panas gitu ya. Gua nggak tahu sih ini efek dari video yang viral kemarin soal es teh atau gimana. Tapi intinya kalau sudah melawan netizen, netizen pasti akan memperlihatkan jejak digital yang tentunya bisa membuat judgement untuk yang berada di dalam video. Tentunya yang saat ini kita bahas adalah Gus Miftah. Tapi ya beberapa video juga gue melihat ya sering sekali Gus Miftah itu memang enteng gitu mengatakan kata-kata seperti yang dilemparkan kepada Pak Son Haji. Mungkin ya ini sudah terbiasa diucapkan, jadi ya dianggap biasa juga gitu. Makanya ketika itu kejadian di bulan November kan baru minta maafnya di bulan Desember karena ramai gitu. Dan ini pun dinilai oleh netizen meminta maafnya itu seperti tidak tulus gitu ya. Tapi teman-teman semua, kita tidak tahu ya perasaan dan hatinya yang bersangkutan gitu. Karena yang tahu ya cuma dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah meminta maaf, alangkah baiknya kita juga memaafkan. Tapi kita pun harus ingat bahwasanya Gus Miftah ini adalah pejabat juga yang memang perlu dikomentari gitu. Apalagi dengan kasusnya ini banyak rakyat juga yang meminta untuk Pak Prabowo mencopotnya gitu loh teman-teman semua. Dan juga di akhir-akhir ini juga banyak yang menggiring opini mengenai kasus Gus Miftah tersebut, yang dimana orang mengatakan ya inilah karena Gus Miftah si pedagang es teh mendapatkan berkah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah menganggap justru berkat Gus Miftah lah si pedagang es ini diangkat derajatnya. Dan inilah narasi yang terbalik-balik guys. Oke teman-teman semua, kita lihat komentar dari netizen karena kasus ini sudah sampai juga ke negara tetangga. Ini dia videonya. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Lonte matamu gitu, larang. Wah, sok bebe. S. Iya, es teh cangkeme gitu. Sabar. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuma di TikTok begini ada yang belain, coba edan ya. Ini kayaknya pakai buzzer deh. Masa nggak logis anjir. Sekarang narasi yang lagi berusaha dikampanyekan oleh kelompoknya Miftah adalah Miftah lah pahlawannya. Dialah yang berhasil mengangkat derajat bapak penjual es teh. Karena dialah sekarang Son Haji jadi miliarder. Jadi sekarang ini semakin banyak lo donasi, semakin banyak lo ngumrohin, bangunin rumah dan sebagainya, semakin berterima kasihlah bapak penjual es teh. Bukan kepada lo, tapi kepada Miftah. Karena gue yakini itulah yang berusaha didoktrin oleh kelompoknya Miftah kepada Pak Son Haji. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Pak Son Haji pasti akan
iya aja, akan percaya aja. Karena dia nggak punya kapasitas untuk sadar bahwa harga dirinya tuh lagi diinjek-injek abis sama Miftah dan kelompoknya. Karena mungkin beliau polos, mungkin beliau tidak berpendidikan. Tapi kita tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia minta maaf sambil nggak ngerangkul sih, itu meeting. Gimana dia ngajak ngaji bareng, udah ada posternya. Bukan ngaji sih, itu manggung. Terus dia jadi banser. Aduh, bapak ini nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita tahu. Sekarang logika aja deh, lo kehilangan motor harga 20 juta. Terus ada orang kasihan sama lo, dia ngasih lo 50 juta. Apakah lo kemudian bilang terima kasih ke orang yang maling motor lo? Enggak kan? Maling mah tetap maling. Rezeki 50 juta yang lo dapat bukan gara-gara maling, emang lo rezeki lo aja. Tapi narasi sesat itulah yang sekarang lagi diusahakan, dikampanyekan sama timnya Miftah buat ngecounter apa yang terjadi sebenarnya, bahwa Pak Son Haji sedang diinjak-injak harga dirinya oleh orang yang menghina dia. Tapi Pak Son Haji nggak tahu, dia merasa dimuliakan, padahal sebaliknya. Yang aku bingung, ternyata ada yang ngebelain. Aku tuh kan lagi lihat-lihat konten beliau bapak penjual es teh. Terus aku lihat-lihat komen. Ada yang komen kayak gini. Netizen sekarang banyak yang baper. Gus Miftah cuma bercanda. Apa susahnya ambil ilmunya aja. Terus susah ngajarin orang yang gak pernah ikut ngaji. Astagfirullahaladzim. Dari kemarin tuh berusaha untuk nahan emosi. Yang aku bingung tuh ternyata ada yang dukung gitu. Udah gitu playing victim. Yang salah dia, yang kesannya baper kita. Kalau salah tuh ya salah aja. Udah gitu konsep bercanda di sini, bercanda tuh kedua belah pihak itu harus terhibur. Jangan yang ketawa cuma satu orang sama teman-temannya. Yang satunya lagi nggak ketawa. Itu namanya bukan bercanda. Udah gitu pakai bawa-bawa ngaji. Kayak kenapa harus bawa-bawa ngaji? Justru kalau ngaji harusnya tahu. Memperlakukan orang itu tidak seperti itu loh. Aku tuh baca ini malu loh. Pakai bawa-bawa ngaji, beneran asli malu guys. Kenapa bisa banyak orang semena-mena? Itu karena ada yang dukung. Jadi mereka ngerasa, oh ya udah nggak apa-apa, banyak yang dukung kok, banyak yang support kok. Jangan guys. Astagfirullah, nggak gitu. Pasti pada gemes yang di rumah ya, gregetan ya. Sama guys, aku juga dari kemarin udah gregetan banget. Asli, ternyata lebih gregetan sama orang yang dukung. Soalnya bingung. Enak ya kalau jadi orang kaya atau pejabat, ya enggak? Begitu punya salah, tinggal datengin rumahnya, peluk-peluk dikit, ya enggak? Amplopin, terus umrohin. Lo coba kalau orang susah, sampai jempol kaki kita disuruh tunduk, sampai nunduk-nunduk. Hah? Begitu kelakuannya, beda. Makanya kalau orang susah udah jangan buat salah dah. Orang kaya nggak apa-apa buat salah jadi berkah. Kalau orang kaya buat salah atau pejabat buat salah, nah si miskin jadi berkah, bayang simpatik. Tapi kalau orang miskin buat salah, jangan sekali-sekali dah. Ringet lu nangis darah lu kagak dimaafin lu. Tuh bedanya ya. Hah? Egois mana coba? Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi idolanya siapa tadi? Hayo ngaku rendah sekali kalian mengidolakan sosok seperti mereka ini. Biasa kalau habis blunder kayak gitu tuh membuat klarifikasi dan alasan-alasan yang tidak jelas dan malah jadi pembenaran bagi mereka. Bilang gaya dakwah. Hah, gaya dakwah emang bilangnya penjual es goblok. Hah? Otaknya di mana? Silahkan ukti fansnya beliau ini serang akun saya dan tunjukkan kebodohan kalian dengan memuja orang-orang seperti mereka. Ya bener banget ya, atas kejadian ini gue juga gemes banget gitu ya dengan cara mereka mengatakan dakwah dan dakwah, pengajian dan pengajian. Sekarang gini guys, sebenarnya itu mereka itu pengajian atau justru ngelawak gitu loh. Kalau mau ngelawak ya udah jadi stand up komedian dia jelas gitu kan. Orang datang ke sana memang ingin mencari lawakan gitu. Enggak orang datang ke sana niatnya ingin ngaji, malah justru di sana cuma ngelawak doang.
Karena kalau kita ngelihat video-videonya itu ya banyak banget malah justru di sana itu lawakan bukan ilmu. Jadi orang juga mengaji ke sana, datang ke sana, gerimis-gerimisan di sana, pulang nggak dapat apa-apa gitu loh. Ngapain coba? Yang namanya pengajian, yang namanya kita ngaji itu harusnya begitu datang pulang kita dapat ilmu gitu loh. Ada yang kita bawa. Kan gitu. Kalau cuma ketawa ketiwi nggak jelas, ya ngapain gitu. Kita tuh lagi disorot loh gara-gara kelakuannya Miss Gus. Tahu nggak? Disorot sama siapa? Sama negara tetangga sebelah, Malaysia, Singapura. Ini bukan masalah sepele guys. Ini bener-bener warning ya kan. Mereka harus lihat ya kita itu tindakannya seperti apa. Sekarang ya sekretarisnya presiden itu sudah ngomong ya, Ibu Adita Wirawati, bahwa ya Miss Gus itu sudah ditegur ya. Ini jangan sampai cuma ditegur ya. Visi misinya sebagai utusan presiden itu tidak dilakukan dengan baik, tidak dilaksanakan sesuai dengan janjinya gitu loh. Yang harus ditindaklanjuti ya, karena dia adalah pejabat publik ya, yang menjadi rules ya, yang menjadi role modelnya semua masyarakat Indonesia, harusnya dipecat. Itu sebagai contoh terhadap pejabat-pejabat lain yang ada di Indonesia gitu loh. Ya, karena ini sudah masuk ke area luar negeri gitu loh. Gimana pendapat mereka kalau oh Indonesia ternyata nggak tegas ya, oh Indonesia ternyata lembek gitu loh. Kulo niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kulo ajak munggah nih. Dan ini adalah staf khusus presiden untuk kerukunan beragama. Dan Miss Pong yakin sekarang semua agama, 99% itu bersatu untuk meminta ini orang dipecat. Karena ini orang tidak pantas untuk hidup dan berfoya-foya, menggunakan abuse of power, menggunakan uang pajak dari kita. Kita yang kerja setengah mati, rakyat kecil setengah mati kerjanya, dihina-hina, diledek-ledek, untuk membiayain hidup orang seperti ini. Kagak pantas. Ini kita kerja setengah mati ya, dapat gaji, kita bayar pajak. Kita mau makan, kita bayar pajak lagi. Kita mau beli baju atas uang yang kita sudah dipajakin itu kita harus bayar pajak lagi. Kita mau tinggal pun dipajakin lagi. Dan uang pajak itu yang kalian kerja setengah mati dipakai untuk menghidupi orang kayak gini. Ikhlas kalian. Yuk kita minta Pak Prabowo untuk memecat orang. Gue Wisaidi atas nama komunitas Akal Sehat pecat Miftah dari staf sus presiden. Kita harus jeli bahwa si Miftah ini tidak tulus dalam meminta maaf ya. Karena apa? Yang pertama, dia meminta maaf karena videonya viral. Yang kedua, karena diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Mayor Teddy ya. Kalau bukan karena dua hal tersebut, niscaya si Miftah ini nggak bakal minta maaf ya. Yang pertama adalah demi memberikan efek jera atau shock terapi. Yang kedua, agar para pejabat negara ini tidak asal bicara ya, yang hanya membuat gaduh dan mengganggu fokus pemerintahan Prabowo ini dalam bekerja ya. Jadi yang setuju si Miftah ini dipecat dari staf sus presiden, sebarkan video ini dengan hashtag pecat Miftah dari staf sus presiden. Kalau kata Boy Chandra, segelas es teh yang dijual di antara rintik hujan demi menafkahi keluarga barangkali jauh lebih baik dibanding dengan doa-doa yang dikirim dalam keakuhan. Sebagai sosok yang berperan dalam menciptakan kerukunan, yang menjadi pertanyaan adalah kerukunan seperti apa yang akan dihadirkan jika tutur katanya saja justru merendahkan. Walaupun konteksnya hanya bercanda, tapi kita tidak boleh menormalisasi tindakan seperti ini. Karena tidak ada pekerjaan halal yang layak dibodoh-bodohkan dan juga ditertawakan. Ya, kemarin Gus Miftah memang sudah minta maaf secara langsung. Dan segala sesuatu pasti memberikan hikmah. Gus Miftah mendapatkan kepedulian dari banyak orang untuk mengevaluasi diri. Dan Bapak penjual es teh juga mendapatkan kepedulian dari banyak orang untuk hidup yang lebih baik dan seketika Allah angkat derajatnya. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hambanya. Sehat selalu untuk Bapak penjual es teh dan juga untuk seluruh pejuang nafkah keluarga di luar sana. Ustadz, hukumnya netizen yang terus mengolok-ngolok Gus Miftah padahal sudah minta maaf gimana? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, sebagaimana hadis Rasulullah yang bunyinya kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabuna. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Jadi, karena kata maaf sudah terucap, kalimat taubat sudah dipanjatkan, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memaafkan orang yang bersalah. Sekarang tugas kita adalah selalu berdoa agar diri kita sendiri dijauhkan dari kesalahan tersebut. Itu ya. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman semua. Ya benar, kalau orang sudah meminta maaf, kita maafkan. Tapi kembali lagi, bahwasanya Gus Miftah itu adalah seorang pejabat yang dimana sekarang netizen meminta untuk Pak Prabowo mengevaluasi gitu apakah nantinya Gus Miftah ini akan dicopot atau tidak. Dan juga karena ini membawa ataupun di ranah agama yang memang sensitif gitu ya, maka dari itu banyak juga akhirnya orang yang berkomentar dan speak up soal kasus ini gitu. Intinya komentar netizen itu untuk membangun agar nantinya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, dan juga untuk pemerintahan Pak Prabowo agar bertindak tegas. Karena apa? Biar nantinya para pejabat juga untuk bisa menjaga ucapannya gitu loh. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan masalah ini segera selesai gitu kan. Kita sebagai rakyat tetap akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, dan juga kita akan tetap mendukung para ustadz-ustadz yang memang benar-benar ikhlas untuk mengajar agama kepada masyarakat Indonesia. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.